Terkait penganiayaan ini Bang, ada berapa kali dilakukan pelaku ini kepada istrinya hingga dilaporkan? Bahwa keluarga tersangka adalah pejabat itu tidak benar ya. Tadi sudah saya jelaskan. Perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar yang baru saja terjadi. Dasar daripada penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Polrestabes Makassar, yaitu ada LP nomor 23/2020 Polda Sulsel Polrestabes Makassar tanggal 27 Januari 2022, di mana kita ketahui bahwa terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 pukul 1 WITA di Komplek Keuangan D59 RT 001 RW 004 Kelurahan Kamangkuan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2022 pukul 23.30 WITA di Komplek Keuangan D59 RT 001 RW 004 Kelurahan Kamangkuan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Untuk tersangka rekan itu berinisial PA dengan kelahiran di Ujung Pandang tanggal 13 Desember 1978, jenis kelamin laki-laki, kemudian wira swasta. Alamat seperti yang saya sampaikan tadi. Kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 pukul 01.00 WITA di Kompleks Keuangan D59 RT 001 RW 004 Kelurahan Karangkuan, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Tersangka atas nama FA diduga telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang bernama SC, ya, farm apoteker, yang merupakan istri sahnya dengan menggunakan tangan kanannya meninju atau memukul bagian dahi dengan lengan sebelah kanan korban sebanyak 5 kali. Kemudian pada hari yang sama juga, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 23.30 WITA di Komplek Keuangan yang sama, tersangka juga melakukan kembali kekerasan fisik terhadap korban Ahmad Fahri Fosan yang merupakan anak kandungnya dengan memukul anak korban dengan menggunakan benda mainan anak-anak dari plastik yang berwarna biru. Ini yang sebagai bukti tersangkanya, alatnya. Ya. Karena tersangka sangat emosi, anaknya terus menangis tidak berhenti karena dicubit oleh kakaknya ini, ya, sehingga timbul emosi dari orang tua memukul anaknya. Untuk sementara motif yang dilakukan adalah tersangka emosi karena istri tersangka yang bernama SF Farm apoteker disuruh makan, namun korban menolak karena sudah makan dengan temannya. Begitu pula juga tersangka emosi terhadap anaknya dengan melakukan pemukulan dengan tongkat karena emosi anaknya yang paling kecil menangis karena dicubit oleh kakaknya. Barang bukti yang kita amankan
plastik warna biru. Hasil pemeriksaan tersangka, dari tersangka yang diamankan tersebut membenarkan telah memukul korban Suciani karena emosi disuruh makan oleh korban tidak mau. Ulangi, itu tersangka tidak mau. Untuk pasal yang ditersangkakan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman yang diberikan adalah sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 adalah tahanan 5 tahun untuk denda 15 juta. Demikian yang bisa kami sampaikan rilis pada sore hari ini. Silakan rekan-rekan wartawan bisa bertanya, mungkin pendalaman terhadap kasus ini kami persilakan. Pak, sampai dikabarkan ini mandek atau katung-katung itu seperti apa memang perjalanan kasusnya, Pak? Sampai sempat dikabarkan ini jalan di tempat atau sebagainya. Mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Kapolres. Oke, saya jawab langsung ya. Jadi kalau ada istilah terkatung-katung itu tidak ada. Proses laporan polisi itu tentunya diawali oleh polisi mencari alat bukti, ya kan? Setelah kita temukan alat bukti, baru kita konstruksikan pidana apa yang dilakukan oleh terduga tersangka ini. Dari situ penyidik memanggil terlapor kapasitasnya sebagai saksi. Namun ternyata ketika kita panggil terlapor yang kapasitas masih sebagai saksi, yang bersangkutan positif COVID. Akhirnya kita undur. Nah, untuk COVID itu setelah COVID yang pertama kita melayangkan panggilan kedua, ternyata masih yang bersangkutan masih kena COVID. Dan pada hari ini kita upayakan untuk yang bersangkutan datang kooperatif. Akhirnya kita periksa sebagai saksi, kita lengkapi, kita tingkatkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan. Jadi untuk istilah terkatung-katung itu tidak ada. Namun karena situasi pandemi ini yang bersangkutan terkonfirmasi terkena virus COVID. Informasi dari mana? Kalau tersangka itu punya keluarga polisi itu dari mana? Kami sempat melakukan wawancara terhadap DPP Awas dan dia diinformasikan bahwasanya memang ada keluarganya polisi, Pak. Setahu kami dari pihak penyidik tidak ada. Oh, tidak. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan lambatnya proses ini karena calon tersangka ini atau terlapor ini terkena atau terkonfirmasi penyakit COVID. Ya. Jadi Pak, informasi dari DPP juga bahwasanya sempat pendamping hukum ke rumahnya, tapi ada seseorang di situ mengaku polisi bahwasanya dia adalah polisi. Bagaimana terkait hal itu, Pak? Itu yang belum kita terima informasi itu. Ya, jadi kalau ada informasi bahwa keluarga tersangka adalah pejabat itu tidak benar. Ya, tadi sudah saya jelaskan mundurnya pemeriksaan tersangka ini karena yang bersangkutan terkonfirmasi COVID. Ya. Jadi penegasan lagi, Pak, untuk tersangka ini kapan ditetapkan tersangka dan kapan yang dilakukan penangkapan? Hari ini setelah pemeriksaan saksi dan dirasa sudah cukup, konstruksi pidana sudah terbentuk, kita tetapkan tersangka dan kita langsung melakukan penahanan. Ya. Bang, Terkait penganiayaan petugas PPA, Pak, katanya betul atau tidak? Untuk penganiayaan yang berikutnya sudah terbit LP baru, ya, LP nomor 211 Romawi 2 2022 dengan korban Bowo Wiranda, pekerja sosial UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setelah menjalani proses ini kita akan lanjutkan proses LP yang kedua. ya Bang, izin terkait penganiayaan ini Bang, ada berapa kali dilakukan pelaku ini kepada istrinya hingga dilaporkan?
Itu aja Bang, kasih Bang. Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh pelapor 2 kali, ya, kita bicara di berita acara ya. Siap, makasih Bang. Cukup. Jadi tidak ada istilah intervensi lambat-lambat ada. Ya, tolong ditunjukkan kita profesional, kita tidak ada diintervensi dari pihak manapun. Gitu ya. Oke, terima kasih. Siap. Cukup ya. Ya, terima kasih rekan media. Kehadirannya mengucapkan apresiasi yang mudah-mudahan kita bisa bekerjasama memberikan berita-berita yang positif dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya. Memang media adalah kolega kita dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, 1, 2.